Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu terkait masalah diet ya, diet ya, terkait masalah bagaimana menjaga konsumsi asupan makanan kita itu tetap baik. Nah, lebih khusus ya kita akan mengenal bagaimana diet yang dilakukan oleh Ivan Gunawan yang mampu menurunkan berat badan hingga 25 kilo ya dengan diet yang namanya whole food ya. Ya sobat sekalian ya, kalau kita melihat ada banyak fenomena ya ketika sekarang masuk masa pandemi ya, ketika kita work from home itu ternyata juga memberikan pengaruh ya. Artinya ketika kita bekerja di rumah, work from home itu eh, akan meminimalisir aktivitas kita ya, sehingga kita tidak banyak bergerak dengan tetap mengkonsumsi asupan makanan yang sama. Artinya akan ada masalah, yaitu terkait masalah obesitas ya, karena kita jarang bergerak. Ataupun kalau masalah diet itu juga bisa dikaitkan dengan kondisi kita yang memang tidak dari awal tidak bisa mengontrol makanan, ataupun juga kita ya jauh dari pola hidup sehat. Artinya kita masih berpikiran jangka pendek ataupun hanya berpikiran senang-senang saja. Artinya makanan itu dikonsumsi sesuai bebas ya, sesuai keinginan kita tanpa memperhatikan makanan itu bergizi atau tidak, ataupun hal yang lebih buruk akan apakah makanan itu menambah berat badan kita gitu ya. Makanya itulah pentingnya diet ya, kita mengatur asupan makanan kita agar teratur ya. Pertama, kita mendapatkan makanan yang bergizi. Yang kedua, kita memasukkan makanan itu, asupan makanan itu sesuai dengan pola hidup sehat ya, tidak berlemak, tidak kolesterol, dan uh, untuk jangka panjang, yaitu untuk kesehatan tubuh kita sendiri. Ivan Gunawan itu memang kalau kita melihat berhasil ya, berhasil dengan baik, meskipun memang tidak sepenuhnya berat badannya kelihatan sedang ya, tapi hal yang tidak main-main, dalam waktu kurun waktu 2 bulan dia mampu menurunkan berat badan 25 kilo. Nah, dia ternyata pakai diet yang namanya whole food gitu ya. Nah, kalau sebelumnya memang untuk menurunkan berat badan ideal, Ivan itu lebih memilih metode diet yang tadi, whole food gitu ya, mengkonsumsi makanan dalam bentuk utuh tanpa olahan ya. Jadi makanan yang utuh itu dikonsumsi ya, misalnya yang sudah jadi, misalnya buah-buahan ya, yang intinya tidak ada pengolahan ya. Lebih lanjut, apa itu whole food? Whole food itu salah satu metode diet yang populer gitu. Pendekatannya ini biasa dijadikan rencana jangka panjang, pola makan yang berkelanjutan ya. Diet whole food itu pola makan yang dilakukan dengan mengkonsumsi makanan utuh dan menghindari makanan olahan gitu ya. Misalnya biji-bijian, buah, sayur, daging tanpa lemak ya, susu, yogurt, hingga kacang-kacangan ya. Banyak ahli itu percaya bahwasanya diet seperti ini dilakukan Ivan Gunawan ini mempunyai manfaat kesehatan dan bisa mencegah penyakit kronis ya. Memang kalau sudah mempunyai planning seperti ini ya, yang bisa kita dapatkan ya minimal apa yang kita sudah rencanakan itu sesuai dengan yang sudah tertulis atau direncanakan. Nah, makanan utuh itu mampu mempertahankan nutrisi yang bermanfaat gitu ya, yang kerap hilang pada makanan olahan ya. Misalnya makanan olahan itu pastikan pada dasarnya sehat ya, tetapi ketika kita mengolah dengan menambahi bahan yang tidak sehat ya, misalnya banyak santan ya. Nah, otomatis itulah yang awalnya sehat jadi tidak sehat, karena kita menaruh banyak santan, kita menaruh banyak minyak, kita menaruh banyak bumbu-bumbu yang pada akhirnya tidak sehat, ataupun pada akhirnya akan menambah berat badan yang mengakibatkan kita overweight gitu ya. Nah, alasan alasan diet whole food itu baik untuk kesehatan itu ada alasannya ya, antara lain adalah eh,
membuat seseorang itu disarankan, dan kita bisa coba gitu ya, kita bisa coba, Anda pun bisa coba. Yang penting adalah bagaimana pertama itu mulai dulu gitu ya, karena sesuatu hal yang sulit itu adalah ketika kita memulai gitu ya. Nah, ketika kita sudah memulai, insya Allah itu akan, kalau kita sudah planning dari awal dan kita eh, terus-menerus untuk mempertahankan planning kita, akan mendapatkan tujuan sesuai keinginan kita ya. Ada alasan yang membuat seseorang itu disarankan lebih banyak mengkonsumsi makanan utuh, dan makanan utuh itu memang terlihat lebih sehat ya. Misalnya buah-buahan yang bisa kita langsung konsumsi, kemudian juga sayuran ya, daging pun itu juga jangan pilih yang ada lemaknya, tetapi lebih yang tanpa lemak gitu ya. Kemudian yogurt, susu ya, hingga kacang-kacangan ya. Kalau kita ingin camilan, ya camilan yang tidak banyak dilakukan pengolahan gitu. Karena kalau sudah ada pengolahan itu beda ceritanya. Nah, ini alasan kenapa kita lebih disarankan untuk makan makanan yang utuh, ya adalah pertama fitokimia gitu ya. Makanan utuh dengan sumber nabati itu mengandung komponen fitokimia yang lebih banyak manfaat gitu ya. Termasuk diantaranya senyawa antioksidan likopen ya, karotenoid ya, antocyanin dan lain-lain. Satu-satunya cara untuk mendapatkan fitokimia adalah mengonsumsi makanan nabati ya, bentuk utuh seperti kacang-kacangan gitu ya. Yang kedua adalah lemak sehat ya. Mengkonsumsi makanan utuh membuat seseorang lebih mudah untuk mengurangi lemak ya, lemak trans atau jenuh, dan pada saatnya asupan lemak tak jenuh itu bisa diatur gitu ya. Makanya memang saya sarankan ya tidak banyak konsumsi makanan yang olahan, karena itu tidak akan memberikan itu tidak sehat gitu ya. Nah, selanjutnya setelah itu ya. Nah, sobat sekalian, memang yang paling penting dalam diet whole food atau makan makanan yang lebih banyak tanpa olahan itu memang diharuskan untuk konsisten ya. Karena kalau tidak konsisten itu otomatis akan gagal. Nah, memang setelah konsisten ya, otomatis mindset kita harus kita arahkan untuk untuk terus-menerus menjaga diri kita sendiri untuk tetap menjalankan diet whole food ya. Dan ada tambahannya, saya terus rekomendasikan selain tadi diet whole food yang dilakukan oleh Ivan Gunawan, ada baiknya kita juga mengkonsumsi yang namanya produk kesehatan yang juga menjaga kesehatan kita secara rutin ya, yaitu konsumsi propolis ya. Konsumsi propolis ini salah satunya untuk menjaga kesehatan stamina dan juga imunitas tubuh agar tidak untuk menjaga kesehatan tubuh kita terjaga ya, dan imunitas kita juga ya. Yaitu propolis yang saya runjukkan ada TPR atau Turkish Propolis Sofia. Ini adalah produk kesehatan ya. Kita ketahui propolis adalah produk kesehatan turunan lebah yang selain madu yang mempunyai khasiat tertinggi ya. Nah, TPR ini mempunyai banyak sekali manfaat. Kelebihannya antara lain adanya produk nano ya, teknologi nano. Teknologi nano adalah teknologi yang dapat meningkatkan penyerapan dan kelarutan dalam tubuh, artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit gitu ya. Kemudian juga ada rukiahnya juga ya, yaitu rukiah tentu saja mempunyai terapi kesehatan yang banyak disarankan gitu ya. Jadi sudah ada dalam produk kecil yang mempunyai banyak manfaat ini. Nah, manfaatnya apa saja ya? Di antaranya tentu saja bisa dipakai untuk sela ataupun selingan kita untuk diet ya, menjaga kesehatan. Selain juga kita harus konsisten memakan makanan sehat tanpa olahan ya. Sesuai dengan bahasan kali ini kita tentang diet whole food ya. Manfaatnya antara lain untuk TPR ini sendiri untuk penyakit non medis ya, untuk kolesterol ya, asam urat, diabetes, stroke ya, kemudian kanker ya, ginjal, jantung, paru-paru, demam dan lain sebagainya gitu ya.
Kemudian juga saya rekomendasikan juga yang biru yaitu Turkish Propolis Surya Brain. Ini adalah manfaatnya memberikan nutrisi pada otak, kemudian dapat meningkatkan konsentrasi, kemudian dapat memulihkan, membantu pemulihan stroke ya, kemudian dapat mengatasi gangguan migrain, mengatasi keluhan vertigo, kemudian stres, kepala pening, meningkatkan kecerdasan anak dan sekaligus mempermudah mereka menghafal pelajaran. Ada keunggulan dari TPR ini antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, sertifikat dari INEA, International Nano Entrepreneur Association, asosiasi pengusaha nano internasional, kemudian juga mengandung teknologi nano gitu ya. Penggunaannya cukup mudah, tinggal meneteskan TPR ini sesuai dengan berat badan tubuh. Jika berat badan tubuh 70 kg, berarti 7 tetes, dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk terapi berat itu bisa 3 kali pagi, siang, dan malam ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan imunitas tubuh dengan mengkonsumsi rutin TPR atau Turkish Propolis Ruqyah. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Elgo, di Tokopedia, dan Shopee. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.